Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ustazah? Semoga sehat dan selalu semangat. Kalau ustazah menyapa antum, kita sama-sama mengucapkan Al-Quran, akhlak, prestasi, Allahu Akbar. Ustazah dari sekolah, antum dari rumah. Anak ustazah, Al-Quran, akhlak, prestasi, Allahu Akbar. Nah, anak-anak ustazah, bertemu lagi dengan Ustazah Nur di sekolah kita yang kita cintai dan kita rindukan. Di sini, ustazah akan menjelaskan tentang salah seorang ilmuwan muslim yang sangat terkenal di dunia. Ada yang tahu kira-kira siapa tuh? Atau ada yang bisa menebak? Baiklah, karena anak ustazah tidak ada yang tahu dan belum ada yang menebak, di sini ustazah akan berikan jawabannya. Ustazah akan menceritakan tentang Ibnu Sina. Nah, ada nggak yang pernah membaca tentang Ibnu Sina? Atau pernah dengar nama Ibnu Sina? Siapa itu Ibnu Sina? Ibnu Sina adalah seorang ilmuwan muslim yang terkenal yang diberi gelar Bapak Kedokteran Dunia. Bayangkan anak-anak ustazah, Bapak Kedokteran Dunia. Berarti beliau sangat luar biasa ilmunya dalam bidang kedokteran. Yang kedua, kapan dan di mana Ibnu Sina lahir? Ibnu Sina lahir 980 Masehi. Kira-kira anak ustazah udah lahir atau belum? Nah, kemudian di mana? Ibnu Sina lahir di negara Uzbekistan. Ada yang tahu di mana negara Uzbekistan? Mari kita lihat peta berikut ini. Yang ketiga, apa sajakah ilmu-ilmu yang sudah dikembangkan oleh Ibnu Sina? Ilmu yang sudah dikembangkan Ibnu Sina banyak sekali. Di antaranya adalah ilmu biologi, ilmu fisika, ilmu filsafat, sastra, dan puisi. Luar biasa bukan? Kemudian yang keempat, apakah ada keistimewaan dari Ibnu Sina ini? Kalau kita bertanya keistimewaannya, banyak sekali. Beliau sudah banyak menciptakan karya-karya yang luar biasa. Kemudian banyak buku-buku yang sudah ditulis sama beliau. Dan kemudian beliau juga sudah menciptakan 760 obat-obatan. Obat-obatan apa saja kira-kira? Antum bisa googling di internet. Dan yang paling istimewa anak-anak ustazah, di usia beliau yang 10 tahun, beliau sudah menghafal Al-Quran. Khatam Al-Quran. 30 juz beliau sudah hafal Al-Quran. Luar biasa bukan? 10 tahun, umur 10 tahun. Sekarang anak-anak ustazah udah berapa usianya? Nah, sudah berapa banyak hafalannya? Ayo, jangan mau tertinggal dengan Ibnu Sina. Dan selanjutnya, ada satu ilmu yang dari dulu sampai sekarang atau pada saat ini kita lakukan, yaitu ilmu karantina. Dan satu ilmu yang sekarang kita lakukan adalah disebut dengan karantina atau lockdown atau PSBB. Tahu nggak anak-anak ustazah? Itu adalah ilmu yang sudah pernah diterapkan oleh Ibnu Sina pada zaman Masehi. Nah, pada zaman Masehi, Ibnu Sina sudah mendesain karantina. Karantina ini mencegah penyakit infeksi. Metode ini disebut dengan Al-Arba'iniyah atau The 40, yang artinya adalah sensory isolation yang dilakukan selama 40 hari dengan membatasi ruang dan gerak agar penyakit tidak tertular. Saat ini penyakit menular yang disebut dengan kusta. Jadi untuk mencegah yaitu dengan karantina di rumah. Sama nggak dengan situasi kita sekarang ini? Sekarang antum bahkan sudah mengenal dengan virus corona. Kenapa kita selalu berada di rumah? Kita tidak boleh dekat dengan orang lain. Itu sama dengan pada zaman dahulu namanya penyakit kusta. Jadi kalau kita berdekatan dengan orang lain atau bersentuhan dengan orang lain, bisa jadi akan menular penyakit itu ke kita. Sama dengan virus corona.
luar biasa Ibnu Sina. Ternyata ilmu karantina ini bukan diciptakan oleh orang-orang barat, tetapi adalah seorang ilmuwan muslim, yaitu Ibnu Sina. Nah, anak-anak ustazah, pesan yang ingin ustazah sampaikan adalah ternyata tokoh kedokteran yang sudah dari dulu dan lebih hebat dari tokoh-tokoh ilmuwan yang lain. Untuk itu, antum harus bangga menjadi seorang muslim. Harapan kami kepada anak-anak ustazah semua adalah jadilah seorang muslim yang bermanfaat untuk agama, nusa dan bangsa. Demikian penjelasan ustazah pada pertemuan ini. Semoga anak-anak ustazah dapat mengambil ilmunya, tetap semangat dalam beribadah dan juga rajin belajar. Salam kangen dari ustaz dan ustazahnya dari SDIT Al-Ittihad. Mari kita bersama berdoa agar pelajaran baru ini kita sudah bisa bertatap muka lagi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.